Hai calon entrepreneur, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para calon pengusaha seperti Anda. Kita akan membahas tentang 7 pertimbangan keuangan sebelum memulai sebuah bisnis. Seperti yang kita ketahui, memulai bisnis baru bisa menjadi langkah yang menegangkan. Tetapi dengan persiapan keuangan yang tepat, Anda dapat meminimalkan resiko dan meningkatkan kesuksesan Anda. Jadi, mari kita mulai dan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, perencanaan anggaran yang matang. Dengan perencanaan anggaran yang matang bisa diartikan sebagai langkah kunci dalam memastikan keberhasilan bisnis Anda. Mulailah dengan membuat daftar rinci dari semua biaya yang terlibat dalam memulai dan menjalankan bisnis tersebut. Ini bisa meliputi biaya startup seperti perizinan, peralatan, dan inventaris, serta biaya operasional bulanan seperti sewa, gaji karyawan, dan bahan baku. Setelah Anda memiliki daftar ini, tetapkan anggaran untuk setiap item biaya dan pertimbangkan juga untuk menyertakan dana darurat untuk mengatasi keadaan darurat yang tidak terduga. Selain itu, jangan lupa untuk memantau dan meninjau anggaran Anda secara berkala, sehingga Anda dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis Anda. Yang kedua, analisis pasar dan persaingan. Analisis pasar yang cermat akan membantu Anda memahami lingkungan bisnis Anda dengan lebih baik. Mulailah dengan mengidentifikasi siapa target pasar Anda dan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Tinjau juga perilaku konsumen, tren pasar, dan potensi pertumbuhan di sektor yang relevan dengan bisnis Anda. Selain itu, lakukan analisis persaingan untuk memahami siapa pesaing Anda, produk atau layanan apa yang mereka tawarkan, dan keunggulan serta kelemahan mereka. Hal ini akan membantu Anda menemukan peluang di pasar yang belum terpenuhi dan mengembangkan strategi untuk membedakan bisnis Anda dari para pesaing. Dengan pemahaman yang baik tentang pasar dan persaingan, Anda dapat merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembiayaan yang tepat. Ketika memilih sumber pembiayaan untuk bisnis Anda, pertimbangkan dengan cermat pilihan yang tersedia. Modal sendiri bisa menjadi pilihan yang stabil, tetapi mungkin tidak mencukupi untuk membiayai pertumbuhan yang cepat atau ekspansi bisnis. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya bisa memberikan akses cepat ke dana tambahan. Tetapi perhatikan suku bunga dan syarat-syarat pembayaran yang mungkin berdampak pada arus kas Anda. Investasi dari pihak ketiga seperti investor modal ventura atau mitra strategis adalah pilihan lain yang dapat memberikan modal tambahan dan saran ahli. Tetapi Anda mungkin harus berkompromi dalam pengendalian bisnis Anda tersebut. Yang keempat, manajemen hutang yang bijaksana. Hutang dapat menjadi alat yang berguna untuk membiayai pertumbuhan bisnis Anda, tetapi juga membawa resiko jika tidak dikelola dengan baik. Pertama, tentukan berapa banyak hutang yang dapat Anda tanggung dengan nyaman dan pastikan untuk memilih jenis hutang yang sesuai. Misalnya, pinjaman usaha dengan jangka waktu yang sesuai dan suku bunga yang kompetitif dapat membantu Anda memperluas operasi Anda tanpa mengorbankan likuiditas keuangan Anda. Selain itu, tetaplah disiplin dalam pembayaran hutang Anda karena keterlambatan atau kegagalan dalam pembayaran dapat berdampak buruk pada kredibilitas keuangan Anda dan dapat menyulitkan akses ke pembiayaan masa depan. Jika memungkinkan, pertimbangkan juga untuk mengembangkan strategi untuk melunasi hutang lebih cepat dan mengurangi beban keuangan jangka panjang bagi bisnis Anda. Yang kelima, pendapatan dan pengeluaran. Proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang akurat adalah kunci untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis Anda. Pertama, identifikasi sumber pendapatan potensial Anda dengan mempertimbangkan harga produk atau layanan Anda, volume penjualan yang diharapkan, dan strategi pemasaran yang akan digunakan. Selanjutnya, tinjau pengeluaran bisnis Anda, termasuk biaya operasional, gaji karyawan, bahan baku, biaya pemasaran, dan lain-lain. Pastikan untuk memperkirakan pengeluaran dengan hati-hati dan bersikap konservatif dalam estimasi pendapatan.
Selain itu, selalu pantau dan tinjau kembali proyeksi Anda secara berkala untuk mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan kinerja aktual, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang keenam, pensiun dan perlindungan asuransi. Perlindungan keuangan pribadi Anda serta karyawan dan bisnis Anda sangat penting. Pertama, pertimbangkan untuk menyediakan rencana pensiun yang memadai bagi diri Anda dan karyawan Anda. Ini bisa meliputi program pensiun yang disponsori oleh perusahaan, rekening pensiun individu atau IRA, atau opsi investasi lainnya. Selanjutnya, pastikan untuk memperoleh asuransi yang sesuai untuk melindungi aset Anda, seperti asuransi kesehatan untuk diri sendiri dan karyawan, asuransi jiwa untuk melindungi keluarga Anda dari resiko finansial jika terjadi sesuatu pada Anda, dan asuransi bisnis untuk melindungi bisnis Anda dari resiko yang mungkin timbul. Yang ketujuh, resiko dan cadangan keuangan. Bisnis selalu penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, penting untuk memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk menghadapi situasi tak terduga atau darurat. Dana darurat ini harus mencakup dana yang cukup untuk menutup biaya operasional bisnis Anda selama beberapa bulan jika pendapatan tiba-tiba turun atau biaya tidak terduga muncul. Selain itu, pertimbangkan juga risiko bisnis lainnya seperti perubahan dalam regulasi industri, perubahan tren pasar, atau kehilangan karyawan kunci. Dengan memiliki cadangan keuangan yang memadai, Anda dapat mengurangi dampak negatif dari risiko bisnis dan menjaga kelangsungan bisnis Anda dalam jangka panjang. Nah, itulah 7 pertimbangan keuangan yang harus Anda pikirkan sebelum memulai sebuah bisnis. Ingatlah, persiapan yang matang dalam hal keuangan dapat menjadi kunci kesuksesan Anda dalam dunia bisnis. Jangan ragu untuk berbicara dengan ahli keuangan atau konsultan bisnis lainnya jika Anda membutuhkan bantuan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.